pada ribuan pemegang polis tercatat hampir belasan triliun lebih pada akhir 2019 lalu. Perjalanan panjang berdirinya Jiwasraya sejak didirikan oleh Belanda pada tahun 1859 dan kemudian dinasionalisasi tahun 1960 dapat dikatakan sebagai badan usaha asuransi tertua dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, pemerintah begitu berambisi membuat perusahaan asuransi baru sebagai skenario penyelamatan. Namun di sisi lain, ribuan pekerja Jiwasraya justru sedang menanti kepastian hak-hak mereka. Ketidakpastian hubungan kerja nyaris selalu menghantui keseharian para pekerja. Tak hanya nasib nasabah yang harus menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga masa tua dari para pekerja Jiwasraya. Bersama saya Muhammad Hafiz dalam program Talkshow Buruh Bicara, selamatkan juga pekerja Jiwasraya. Bersama saya telah hadir Bapak Nugroho Eko Wibowo selaku Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jiwasraya. Apa kabar Pak Nugroho? Baik Pak, sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baiknya saya panggil Bapak apa ini enaknya? Bapak? Boleh manggil nama juga nggak Pak? Baik. Jangan ada masalah. Pak Nugroho ya, Pak Nugroho. Pak Nugroho, apakah rencana pemerintah melalui Kementerian BUMN yang kami dengar ya, yang hendak membentuk perusahaan asuransi baru sebagai pengganti Jiwasraya dan sekaligus mengalihkan seluruh tanggung jawabnya, akankah berdampak pada pekerja Jiwasraya? Ya, dengan program revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelamatan polis-polis nasabah oleh pemerintah melalui dengan pengalihan kepada perusahaan baru yang sudah terbentuk sebetulnya Pak. Perusahaan barunya sudah ada, yaitu ARG Life seperti itu, dan memang proses ini sedang berjalan, pengalihan portofolio dari polis-polis pemegang polis ini, dan terhadap karyawan dampaknya saat ini memang kami ditawarkan untuk mengikuti migrasi atau ikut beralih kepada perusahaan baru. Hanya yang menjadi persoalan buat karyawan adalah sebagian dari karyawan adalah proses pengakhiran bagi karyawan ini di PT Asuransi Jiwasraya. Itu perusahaan yang baru itu sudah mulai beroperasi Pak? Sudah mulai beroperasi. Sejak kapan itu? Mulai izin operasional itu di sekitar bulan April 2021. Tahapan terakhir dari operasional itu yang sekarang sedang berjalan apa Pak? Saat ini perusahaan baru itu sudah berjalan dan tinggal menunggu penyelesaian penanaman modal yang akan disampaikan oleh pemerintah kepada ARG selaku holdingnya, yang nanti membantu proses keuangan yang ada di ARG. Dan saat ini memang prosesnya sebagian dari kami memang sudah ikut migrasi, hanya memang ini pilihan buat teman-teman yang sudah ikut ke migrasi, di mana ya mereka mengakhiri saat ini proses pengakhiran masa kerjanya di PT Asuransi Jiwasraya dengan mengundurkan diri secara sukarela. Pak Nugroho, begini, Jiwasraya itu setahu kita itu kan dinasionalisasi sejak 1960 ya, sudah lama sekali ya. Nggak sayang itu Pak, harus diliquid, ditutup, kenapa nggak diselamatkan sih Pak? Ya, persoalan itu ada di pemerintah ya, selaku khususnya di Kementerian BUMN selaku pemegang saham dari PT Asuransi Jiwasraya. Ya, kami selaku karyawan yang berharap PT Asuransi Jiwasraya tetap going concern gitu loh. Dengan nama Jiwasraya. Ya, dengan nama tetap PT Asuransi Jiwasraya dan bisnis sebagai perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Saat mau diganti Pak, apa pekerja nggak dimintai pendapat dulu gitu kan, bahwa ini loh kami juga sebagai pekerja menyayangkan kenapa harus diganti Jiwasrayanya, kenapa nggak tetap menggunakan Jiwasraya begitu Pak? Ya, kami tidak tahu latar belakang dari pemerintah membentuk perusahaan baru ini. Memang persoalannya di awal yang kami dapat informasinya bahwa Jiwasraya sudah bermasalah sehingga tidak bisa diselamatkan itu, sehingga diperlukan perusahaan baru yang akan mengambil alih portofolio dari pemegang polis ini dan untuk bisa membayar kewajiban kepada para pemegang polis, meskipun manfaat dari polis-polis dari pemegang polis ini sudah disesuaikan dari program revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN.
Pak Nugroho, seperti kita ketahui bersama, permasalahan gagal bayar Jiwasraya kepada nasabah diawali tahun 2018. Kala itu klaim nasabah kepada Jiwasraya waktu itu mencapai 800 miliar. Kegagalan Jiwasraya dalam membayar klaim, maka logika sederhananya Jiwasraya kan nggak punya kecukupan untuk membayar, artinya nggak punya cukup uang gitu ya untuk membayar. Nah, sedangkan di Jiwasraya ini kan punya pekerja. Bagaimana Pak hak-hak pekerja Jiwasraya dalam rentang waktu, katakanlah misalnya sejak 2019 sampai dengan sekarang? Apakah hak-haknya tetap dibayarkan atau ada penundaan atau ada hak-hak yang dikurangi, Pak? Ya, dengan proses terjadinya gagal bayar tersebut, maka sampai dengan saat ini dari total pegawai pada tahun 2018 sekitar 1.500 atau 1.600 sekian. Seluruh Indonesia itu? Ya, seluruh Indonesia. Ya, saat ini posisinya di 1 Januari 2021 itu tinggal 649 orang. Jadi Bapak bisa menaikkan hampir tinggal 40%-nya lah, seperti itu. Itu mereka kenapa dikurangi? Mereka tadi semuanya melakukan pengunduran diri. Seperti itu. Ada sebagian yang sudah memasuki masa pensiun, tapi persentasenya ya tidak sampai 20% lah, seperti itu. Dan mereka pensiun normal, tapi rata-rata dari sebagian besar adalah mereka mengundurkan diri dengan ya proses yang dilakukan oleh manajemen selama 2 tahun ini, di mana salah satunya yaitu proses mutasi, yang dimana ketika teman-teman tidak menerima proses mutasi ini, itu mereka diminta untuk mengundurkan diri, seperti itu. Dan terkait dengan hak kami, memang ya dengan masa kondisi normal kami minimal ya Pak ya, dengan kami tidak memperoleh jasa produksi pun kami masih bisa menerima 16 kali pendapatan setahun ya, seperti itu. Tapi dengan kondisi saat ini itu kami hanya menerima 14 kali, dan per 1 Januari 2021 kemarin itu hak-hak yang ada di PKB, perjanjian kerjasama antara manajemen bersama serikat pekerja, itu sudah tidak dilaksanakan secara sepihak oleh manajemen. Meskipun PKB-nya masih berlaku. PKB ini masih berlaku sampai dengan tahun 2022. Pak, sebagai pengurus serikat pekerja, Pak Nugroho, upaya apa Pak yang sudah dilakukan oleh pengurus seperti tadi ya, misalnya ada hak-hak yang hilang dan segala macam. Bapak sebagai pengurus serikat pekerja dalam menjalankan fungsi membela hak dan kepentingan anggota itu apa sih gitu yang sudah dilakukan? Apakah penyelesaiannya sudah dilakukan melalui lembaga pengadilan atau bagaimana Pak Nugroho? Ya, pertama kami meminta untuk bernegosiasi dengan manajemen. Berunding seperti itu. Kami bertanya terhadap tidak dilaksanakannya hak-hak normatif yang ada di PKB. Namun belum direspon sampai saat ini, atau memperoleh respon itu hanya bahwa perusahaan tidak memiliki uang seperti itu atau tidak memiliki cash flow. Dan ya selanjutnya kami juga sudah bersurat kepada pihak eksternal, kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham dari PT Asuransi Jiwasraya untuk kami bisa beraudiensi, tapi sampai saat ini belum memperoleh respon dari kementerian. Kemudian kami ke Kementerian Tenaga Kerja, bagaimanapun juga kan dalam hubungan ini, hubungan industrial ini kan kami tetap menghubungi Kementerian Tenaga Kerja, dan puji Tuhan mereka merespon. Kami sudah direspon, kami sudah diundang, dan kami juga sudah dipertemukan dengan manajemen, namun ya belum memperoleh titik temu atau kesepakatan. Artinya paling tidak sudah ada keinginan ya dari manajemen untuk mencoba mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh pekerja. Pak, kita kembali ke rencana pemerintah Pak yang ingin memigrasi karyawan. Menurut pemahaman saya, yang memigrasi karyawan itu juga memigrasi tanggung jawab Jiwasraya ke perusahaan yang baru kan begitu. Nah, ini apa enggak jadi buah simalakama Pak buat karyawan? Jadi jika menolak dipindahkan nanti si pekerja ini, tentu ada konsekuensi hukum ya ketika si pekerja menolak dipindahkan. Begitu juga ya, apakah mungkin saja perusahaan baru mau menerima, tapi bagaimana dengan hak-hak yang selama ini didapat oleh pekerja, misalnya hak cuti dan segala macam, apakah itu sama atau bagaimana Pak? Ya, terkait dengan proses migrasi ini, ya sebetulnya kan proses migrasi ini adalah tawaran dari perusahaan kepada karyawan yang ada di PT Asuransi Jiwasraya. Harapan dari keinginan dari perusahaan adalah memindahkan seluruhnya ke perusahaan yang baru ini.
Namun bagi kami sebagian atau khususnya serikat pekerja, kami pada yang kami inginkan adalah proses pengakhirannya. Karena yang diminta oleh perusahaan untuk karyawan pindah ke perusahaan yang baru adalah proses pengunduran diri secara sukarela, dan kami meminta itu bukan proses pengunduran diri. Dan kemudian juga terhadap hak-hak normatif, karena di perusahaan baru masa kerja kami dihitung nol lagi, Pak. Loh, artinya mereka harus diputus dulu dong. Betul, itu makanya persoalannya di situ jadinya. Ketika diputus hubungan kerjanya, apakah hak yang diberikan oleh Jiwasraya ke pekerja itu seperti apa, Pak, perhitungannya? Nah, kalau dari manajemen yaitu bahwa ketika karyawan atau pegawai ini berpindah ke perusahaan yang baru, pertama mereka harus mengundurkan diri secara sukarela. Kemudian terhadap hak-hak yang ada, normatif yang ada di PKB itu tidak bisa dibayarkan oleh perusahaan karena tidak mempunyai uang. Dan ini yang membuat kami selaku serikat pekerja meminta ya proses ini untuk ditunda terlebih dahulu. Kami meminta untuk ya ini bisa dilaksanakan khususnya terhadap pelaksanaan dari hak-hak yang ada di PKB. Berikut juga proses pengakhiran, karena kami kan di perusahaan baru dihitung nol lagi, Pak. Jadi kami meminta ini bukan pengunduran diri secara sukarela, tetapi diberhentikan oleh perusahaan. Karena ini kan aksi korporasi, bukan aksi individu. Ya, artinya kan ketika perusahaan liquid tutup, ya dalam undang-undang yang baru pun, dalam undang-undang cipta kerja, di situ kan ada hak pesangon berbeda jumlah besarannya dengan mengundurkan diri. Karena kan begini, ketika aksi korporasi itu kan berarti ini bukan aksi individu. Berbeda dengan pengunduran diri. Kalau pengunduran diri kan adalah aksi individu. Betul kan? Atas kemauan dia atas kemauan sendiri gitu, untuk dia berpindah ke atau dia memasuki perusahaan yang baru. Tetapi ini adalah aksi korporasi di mana ini memindahkan semua karyawan dari PT Asuransi Jiwasraya ke perusahaan yang baru. Tidak seperti itu prosesnya. Yang kami inginkan adalah bahwa proses perpindahan ini karena aksi korporasi, maka kami mohon untuk penghentian hubungan kerja itu adalah memperoleh pesangon dari perusahaan, tidak pengunduran diri. Nah, terhadap hal itu, Pak, apa yang sudah dilakukan oleh pengurus? Apakah sudah ada negosiasi yang membicarakan soal PHK karena liquid, karena tutup? Karena memang undang-undangnya membolehkan itu. Ya, saat ini yang manajemen sampaikan bahwa proses untuk menutup PT Asuransi Jiwasraya belum ada belum final seperti itu. Karena yang sekarang dilakukan adalah sebagaimana program dari Kementerian BUMN dan pemerintah, yaitu mengalihkan portofolio dari pemegang polis, kemudian memindahkan. Nah, untuk pemindahan karyawan itu tadi prosesnya. Sementara yang kami harapkan ada dari perusahaan ataupun dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham, yaitu untuk memperhatikan hak-hak karyawan. Selain itu juga ada hak juga dari kami, hak karyawan itu bahwa kami juga memiliki dana pensiun. Nah, dana pensiun kami juga mengalami negatif atau kekurangan pendanaan ya akibat ya alasan dari manajemen bahwa ini adalah karena kesalahan pengelolaan dalam dana pensiun. Tapi bagaimanapun dalam undang-undang bahwa pendiri atau perusahaan atau manajemen adalah bertanggung jawab terhadap proses yang ada di dana pensiun. Ini juga yang kami minta kepada manajemen dan juga Kementerian BUMN untuk menjadi perhatian. Pak Nugroho, kan begini ya. Kalau tadi Pak Nugroho katakan perpindahan portofolio, artinya perpindahan tanggung jawab Jiwasraya terhadap nasabah kepada perusahaan asuransi baru. Tentu ketika terjadi perpindahan ini, maka ada proses yang dilakukan di situ, perusahaan baru itu. Sedangkan di satu sisi perusahaan baru belum punya karyawan, belum punya pekerja. Pekerjanya masih pekerja Jiwasraya. Kenapa tidak dilakukan berbarengan, Pak? Begitu. Nah, itu kami kurang tahu, tidak dapat informasi. Alasannya hanya itu tadi, Pak, bahwa yang disampaikan oleh manajemen bahwa manajemen melakukan proses penyelamatan untuk karyawan itu melalui karyawan akan dipindahkan. Jadi karyawan akan dipindahkan, tetapi penghentian hubungan kerja dengan PT Asuransi Jiwasraya menjadi pilihan masing-masing karyawan, yaitu harus mengundurkan diri secara sukarela. Jadi karyawan dihadapkan pada satu kondisi
di mana dia yang menentukan sikapnya apa Betul. hubungan kerja itu masih jalan apa enggak. Betul. Kalau mereka tidak ingin migrasi atau tidak mau mengundurkan diri, ya mereka akan stay di Jiwasraya. Yang sudah migrasi bagaimana Pak? Ya, yang sudah migrasi mereka mengundurkan diri prosesnya. Dan sekarang bekerja. Bekerja di perusahaan yang baru itu. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa portofolio yang pindah itu artinya tanggung jawab Jiwasraya kepada nasabah tentu mesti diproses di perusahaan. Betul, ya. Yang memproses adalah pekerja yang sudah mengundurkan diri itu tadi. Betul, ya. Nah sampai kapan kawan-kawan ini Jiwasraya untuk bertahan agar di PHK ini Pak? Ya, kami akan bertahan sampai dengan nanti ya sejauh ini kan proses migrasi ini masih berjalan. Ya, proses ini masih berjalan di mana saat ini tinggal kembali kepada teman-teman. Kalau teman-teman ingin memperjuangkan haknya saat ini untuk diperoleh atau diperjuangkan untuk kita bisa memperoleh haknya, kita bertahan. Tapi kalau teman-teman mengikhlaskan, merelakan, meridhokan haknya untuk diserahkan kepada asuransi Jiwasraya dan mereka melanjutkan di perusahaan baru, ya monggo silakan seperti itu. Pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit. Jadi memang buat teman-teman yang migrasi juga ini bukan pilihan yang paling baik, mungkin ini pilihan yang terjelek gitu loh kan. Tapi harus mereka itu kembali pada pilihan. Mungkin bagi teman-teman yang masa kerja di Jiwasraya masih belum lama, ya, tidak jadi masalah. Ya, karena hak mereka mungkin belum terakumulasi. Tapi bagi teman-teman yang mungkin seperti saya masih tinggal 5 tahun lagi, saya akan masuk pensiun. Apakah saya akan mengikhlaskan, merelakan hak anak istri saya yang hampir saya 22 tahun bekerja di asuransi, harus saya lepaskan seperti itu. Itu kan bentuk tanggung jawab saya kepada keluarga saya. Padahal hak itu adalah untuk melanjutkan hidup Bapak dan keluarga. Betul, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nugroho atas waktunya. Ya, kami sih berharap bahwa pemenuhan tanggung jawab Jiwasraya itu dapat segera dituntaskan ya Pak, tanpa harus mengorbankan kelangsungan hidup para pekerja. Ini yang memang harus menjadi perhatian pemerintah. Demikian Buruh Bicara pada episode kali ini, dan tetap saksikan program-program kami selanjutnya. Buruh Online TV, televisi perburuhan Indonesia.